Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahadah Bandung. Ini daerah mana namanya? Glen Seron. Ini buah batu bukan? Buah batu. Batu berbuah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Manusia terbaik itu adalah kerinduan bagi setiap orang beriman menjadi manusia terbaik. Sayangnya definisi manusia terbaik berbeda-beda setiap orang. Ada yang mengatakan manusia terbaik adalah orang yang berhasil menduduki jabatan presiden. Ada yang mengatakan manusia terbaik adalah manusia yang paling kaya, berhasil mengumpulkan banyak harta. Ada yang mengatakan manusia terbaik adalah orang yang berilmu tinggi, dapat gelar profesor, doktor. Macam-macam. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. The more you give benefits to others, the better you are. Kira-kira begitu bahasa Inggrisnya. Semakin banyak kita memberi manfaat pada orang lain, semakin baiklah kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah manusia terbaik di dunia ini adalah para rasul. Rasul adalah manusia terbaik. Baru para anbiya, para nabi. Apa sih bedanya nabi dengan rasul? Nabi dapat wahyu, petunjuk dari Allah, hidayah, huda, diajarkannya dan didakwahkannya untuk dirinya, istri dan anaknya, serta keluarganya, kerabatnya. Disebutlah dia nabi. Kalau dia dapat wahyu, dapat petunjuk dari Allah, didakwahkannya untuk dirinya, anak, keluarganya dan kerabatnya serta kaumnya, maka disebutlah dia seorang rasul. Dalilnya Quran, walikulli ummatir rasul. Setiap umat Allah kirimkan satu rasul.
Setiap umat Allah kirimkan Rasul. Ada 124.000 Nabi dan Rasul menurut hadis Sahih Ibn Hibban dalam kitab Qasasul Anbiya Imam Ibn Katsir. Dari 124.000 Nabi dan Rasul itu ada 313 Rasul. 313 Rasul itu ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani, nama-namanya semua. Termasuk Nabi Samuel. Nabi Samuel itu nabi yang memelihara Nabi Dawud, yang berdoa dalam Quran juz 3 bahwasanya Bani Israel kepingin untuk merebut kembali tabutnya kitab suci Tauratnya yang direbut oleh Jalut karena terasa terhina. Maka mereka minta kepada seorang nabi untuk berdoa agar dipilihkan seorang pemimpin. Maka nabi itu berdoa, kalau nanti saya doa datang nabi untuk memimpin perang, berani nggak perang? Berani. Kami sudah terasa terhina. Maka nabi itu berdoa, Allah kirimkan pemimpin namanya Talut. Apa? Talut. Tukang samak kulit. Dari keturunan Benyamin. Bukan Benyamin penyanyi itu, bukan. Benyamin saudara kandung Nabi Yusuf, satu bapak satu ibu. Bapak Nabi Yusuf namanya Israel gelarnya. Orang yang berjalan malam, namanya Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Nabi Yakub punya istri 2. Istri pertamanya namanya Laya, anaknya 10. Istri kedua namanya Rohil. Orang Inggris menyebutnya Rachel. Siapa? Rachel. Anaknya 2, Nabi Yusuf dengan Benyamin. Laya dengan Rachel saudara kandung, anak pamannya Nabi Yakub. Dulu boleh kawin perempuan 2, saudara kandung dua-dua, diambil dua-dua jadi istri dulu boleh. Dulu zaman Nabi Yakub. Sekarang jangan coba-coba. Kalau udah dapat kakaknya cukup, adiknya jangan. Kalau udah dapat adiknya cukup, kakaknya jangan. Kecuali kakaknya mati, diganti sama adiknya. Nah, itu kalau orang Betawi bilang turun ranjang. Dari ranjang mbaknya ke ranjang adiknya. Kalau kami orang Medan bilang ganti tiker. Tikernya diganti karena sudah wafat. Jadi Rasul namanya Samuel, dia doa dapat Talut. Bani Israel protes, kenapa mesti Talut, orang miskin, bukan sama kulit. Mestinya kami Yahuda, keturunan Yahuda yang paling kaya. Jadi ada 10, nomor 2 namanya Yahuda. Yahuda itu yang paling kaya. Harusnya kami keturunan Yahuda, orang kaya-kaya, pantas. Jadi sampai sekarang pun orang menganggap kalau pemimpin itu harus kaya. Apalagi zaman sekarang nggak ada duit mana bisa. Perlu partai pendukung. Wirid Yasin dikasih 5 juta, Wirid Yasin 5 juta, permain poli, kelompok poli 5 juta. Itu mau jadi wali kota aja modalnya bisa 1 triliun. Wali kota Jakarta ya, wali kota Medan gitu gede, wali kota Bandung. Kalau modal 5 juta bisa nggak jadi wali kota? Kepala desa pun nggak cukup 5 juta. Kenapa? Karena orang sekarang orientasinya duit. Kalau zaman Pak Harto, miskin pun boleh jadi bupati asal kolonel. Bisa. Wali kota Medan dulu miskin, pegawai negeri dia sekda, jadi sekda dulu miskin karena berprestasi jadi wali kota. Sekarang nggak bisa, biaya terlalu mahal. Dulu rupanya orang begitu juga, kalau jadi pemimpin itu harus orang kaya. Tapi Allah jawab, kenapa dipilih Talut? Karena 2 kelebihannya, bastotan fil ilmi wal jisim. Bastotan fil ilmi wal jisim. Karena Talut itu kelebihannya 2, ilmunya hebat, badannya keker. Jadi pemimpin itu harus ilmunya hebat, badannya keker. Itu menurut Quran.
mau protes. Nggak boleh pemimpin orang bodoh, karena orang bodoh bisa disetir orang lain. Pemimpin harus cerdas, IQ-nya harus 180 ke atas. IQ 99 nggak boleh jadi pemimpin. Kalau sarjana IP-nya itu harus sangat memuaskan, 3,1 atau cum laude 3,5 ke atas. Kalau IP 2 nggak boleh. Kalau menurut Quran, Nabi Samuel ketika Talut menang perang, yang membunuh Jalut itu Nabi Daud, tapi masih kecil, baru umur 12 tahun. Diketapel, kena kepalanya itu pakai helm besi, pecah otaknya. Berarti Allah ikut campur di situ kan, mati. Seharusnya yang jadi raja itu Nabi Daud, karena dia yang bunuh Jalut. Tapi karena pemimpin perangnya itu Talut, maka yang jadi raja Talut. Sampai Talut wafat, barulah Nabi Daud jadi raja. Sementara Nabi Daud belum jadi raja, karena masih anak-anak, beliau dipelihara oleh Nabi Samuel. Setelah Talut mati, Nabi Daud jadi raja. Wafat Nabi Daud, diwariskanlah kerajaan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Jadi seangkatan tuh Nabi Daud dengan Nabi Samuel. Tapi Nabi Samuel cuma dapat wahyu beberapa lembar, suhuf beberapa lembar. Sedangkan Nabi Daud dapat satu kitab, namanya kitab Zabur. Ada lagi Nabi Rasul yang 313 tuh, diantaranya adalah Nabi Daniel. Nabi Daniel. Nabi Daniel ini waktu wafat dikubur dengan kitabnya, dengan suhufnya, beberapa lembar dipeluk di dadanya. Dan nggak busuk-busuk sampai zaman sahabat Nabi SAW, zaman Rasulullah. Ketika satu peperangan dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ketemu jasadnya Nabi Daniel itu belum busuk-busuk, kitabnya ada. Oleh Abu Musa al-Ash'ari dikubur bagus-bagus supaya jangan diketahui orang. Dikuburnya di tengah sungai, di tengah-tengah kali. Di kali dibikin lubang oleh tawanan perang, dibikin lubang, kemudian dikubur di kali, di dasar kali, terus ditutupin batu-batu lagi, jadi kali, tetap jadi kali. Terus pekerjaannya itu dihukum pancung semua, kan memang tawanan perang, mau dihukum mati. Sehingga nggak ketahuan lagi di mana kuburan Nabi Daniel. Nanti satu hari akan ketemu juga itu. Karena apa sahabat menyembunyikannya? Takut akan dikultuskan, nanti malah disembah-sembah, jadi tempat tahyul baru, karena dia kedapatan badannya tidak busuk. Nabi-nabi nggak ada yang busuk. Ya, annal ardo la yakulu ajsadal anbiya, kata Nabi dalam satu hadis, itu bumi nggak berani makan jasadnya para nabi. Bukan hanya Nabi Daniel, itu hadis, bisa saya salah. Quran cerita begitu, Quran cerita begitu. Nabi Sulaiman megang tongkat, memperhatikan para jin kafir menyiapkan masjid Al-Aqsa dan Haikal Sulaiman alaihissalam, istananya. Batunya bukan batu bata kecil-kecil, batunya batu gunung yang warna putih. Potongannya sebesar-besar pintu, 2 kali 3 meter, 3 kali 4 meter, batunya itu dipotong segi empat disusun jadi masjid Al-Aqsa sekarang. Kalau kita berat dong angkat batu segitu, batu 2 kali 3 meter, 3 kali 4 meter, gimana coba? Dan batunya itu batu putih. Kelebihan batu putih itu, kalau musim panas di luar 57 derajat Celcius, di dalam sejuk. Kalau sekarang Palestina ini musim dingin minus 15 derajat Celcius, di dalam anget. Jadi tiangnya itu juga, tiangnya itu kalau ini kan di beton nih, dibikin ini. Kalau itu enggak, batu dikikir jadi tiang 4 orang meluknya gitu.
Itu tiang Masjidil Aqsa yang buat jin, dan jin kafir ikut kerja situ. Nabi Sulaiman sudah diberitahu Allah akan mati, akan segera wafat, sedangkan itu belum selesai. Maka Nabi Sulaiman memperhatikan mereka kerja, tak pegang tongkat begitu, tersenyum, dan Allah cabut nyawanya waktu itu. Sehingga Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan memperhatikan jin bekerja membangun Masjidil Aqsa. Jin mana berani lagi main-main nih, Nabi Sulaiman serius nih, nggak tidur-tidur nih, nggak makan-makan nih, udah kerja. Tiba-tiba sampailah rayap datang memakan tongkat Nabi Sulaiman, dan tongkatnya keropos, Nabi Sulaiman jatuh tersungkur. Sekarang saya tanya, tongkat Nabi itu kira-kira kayu singkong apa kayu koka? Kalau di sini pasti kayu jati dong, betul. Berapa lama rayap makannya itu? 2 hari, 3 hari, bisa tahunan, bisa tahunan itu. Dan ternyata jasad Nabi Sulaiman tidak busuk, tidak rusak. Jadi saya pernah tuh di radio di Bekasi ya, radio. Saya baru pindah Jakarta tahun 99. Habis sholat subuh dari masjid, saya dengar radio ceramah. Penceramahnya bilang, sedangkan jasad Nabi aja, Nabi maksudnya Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad aja dalam kubur hancur badannya, apalagi kita. Gemeter seluruh tubuh saya. Ya Allah, ini nggak boleh saya biarin ini. Saya ambil telepon, saya telepon pakai telepon rumah waktu itu. Belum ada HP sudah ada ya, 96 saya udah punya HP. Saya telepon pakai telepon rumah, diangkat. Kan siaran langsung tuh. Oh ya, ini Tengku Zulkarnain, saya mau nanya, tadi dibilang jasad Nabi hancur. Iya. Mana hancur? Saya bilang Nabi-Nabi nggak dimakan jasadnya oleh tanah. Wah, itu hadis bisa dipertimbangkan lagi katanya. Hadis itu sahih, saya bilang. Hasan sahih. Wah, itu belum tentu begitu menurut Anda. Menurut saya udah bacakan hadisnya. Ada Qur'annya. Saya bacakan surah An-Naml itu tentang Nabi Sulaiman, enggak terdiam dia terus, langsung diputus teleponnya, tut, enggak fair. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira Nabi di dalam jasadnya, di dalam kubur busuk apa enggak? Sedangkan Umar bin Khattab enggak busuk. Dalam sejarah Nabi, sejarah Makkah, zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, cucu Sayyidina Umar, beliau jadi khalifah. Saking solehnya, 29 bulan saja jadi khalifah, beliau wafat. Itulah perempuan jalan sendirian dari Yaman sampai ke Madinah, nggak ada yang berani ganggu. Zaman Umar bin Abdul Aziz. Serigala dengan kambing minum di dalam tempat yang sama, sebelah-sebelahan. Nggak ada serigala makan kambing hidup selama 29 bulan. Serigala hanya menerkam kambing yang sudah mati aja. Bangkai kambing dimakan 29 bulan. Tiba-tiba satu hari seorang bapak melihat serigala lagi minum di depan rumahnya, tempat air sama kambing. Tiba-tiba selesai minum, dimakan kambing itu sama serigala. Langsung dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat Umar bin Abdul Aziz. Anaknya nanya, kok tahu Pak? Kambing sudah dimakan lagi sama serigala. Berarti pemimpin yang soleh itu menyebabkan kemakmuran bahkan bagi binatang, bukan bagi orang-orang aja. Tiba-tiba roboh dinding kuburan Rasul. Kuburan Rasul itu kan di kamar tidurnya Ibunda Aisyah. Sampai sekarang masih di situ, nggak geser-geser itu. Jadi rumah Nabi dengan rumah Ibunda Aisyah tuh batas dinding aja. Masjid Nabi dengan rumah Ibunda Aisyah, rumah Nabi yang ditempati Ibunda Aisyah dengan masjid Nabi itu batasnya dinding aja. Kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbar tempat Nabi khutbah itu adalah taman daripada taman surga. Kita kalau ke Madinah rebutan sholat di situ, namanya raudhah min riyadil
jannah. Waktu Nabi sudah wafat, dikubur di kuburan Ibunda Aisyah, di kamar tidur Ibunda Aisyah. Sebab ada hadis yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar. Cuma Sayyidina Abu Bakar sendiri yang hafal hadis itu. 2 hari Nabi nggak dikubur. Wafat Senin, Selasa belum dikubur. Kenapa? Karena sahabat nggak ngerti bagaimana menguburkan Nabi. Belum pernah menguburkan Nabi, bagaimana caranya? Maka sahabat musyawarah. Udah kita kubur aja ke Ka'bah. Dikubur ke Masjidil Haram. Wah lama, 9 hari, 9 malam naik onta, kasihan. Jenazah dibawa begitu. Ada yang usulkan ke Masjidil Aqsa aja, dekat sebelahnya Nabi Dawud. 19 hari, 19 malam baru sampai. Kasihan jenazah Nabi. Makanya mazhab Syafi'i haram hukumnya menguburkan mayat melewati kuburan-kuburan. Misalnya saya lagi dakwah di Bandung, wafat di Bandung, kubur di Bandung. Haram hukumnya jenazah saya dibawa ke Medan. Mazhab Syafi'i itu. Karena apa? Nggak menghormati mayit. Di mana mati situlah dikubur. Ingat nih, bapak-bapak nih. Kalau lagi jalan-jalan ke Cirebon, mati di Cirebon, kubur di mana? Cirebon. Apa ini bawa lagi ke Bandung? Ngabis-ngabisin duit. Sewa ambulan segala macam. Ini yang sialnya mati di Jeddah, dibawa pulang ke Indonesia. Datang Sayyidina Abu Bakar, dibacakan hadisnya itu adalah Rasul kalau wafat di situ dikubur, nggak digeser. Di wafat sini, geser badannya sedikit, dimandiin, balikin ke situ lagi. Jadi di mana wafatnya? Dan itu ditegaskan dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, hadis Bukhari Muslim, kumpulan hadis Bukhari Muslim itu namanya kitab Lu'lu' wal Marjan. Di situ diceritakan oleh Rasulullah tentang Nabi Musa. Dikubur di tempat wafatnya. Nabi Musa sedang menggembalakan kambing, datang malaikat maut. Assalamualaikum. Kata Nabi Musa, waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya malaikat maut. Kaget Nabi Musa. Dilihat kanan kiri, nggak ada orang sini. Kamu mau ngapain? Kata Nabi Musa. Nyabut nyawa. Kalau datang kan nyabut nyawa saya. Oh iya. Dilihat sama Nabi Musa keliling, nggak ada orang, cuma ada kambing. Kamu mau nyabut nyawa siapa? Nyawamu. Ditinju sama Nabi Musa. Nabi Musa kemarah orangnya. Sekali tinju, kalau manusia mati langsung. Kipti, anak muda Kipti dengan Bani Israel berantem, dipisah nggak mau, ditabok sekali mati. Mike Tyson aja nggak pernah mukul orang mati. Kalau Nabi Musa mati ditabok orang. Ini malaikat maut ditinju pipinya, keluar biji matanya. Saking kuatnya Nabi Musa itu. Balik malaikat maut jumpa Allah. Ngadulah sama Allah. Ya Allah, Engkau kirim aku kepada manusia yang belum mau mati. Kata Allah, kembali lagi. Diperbaiki matanya oleh Allah. Kembali lagi sama Nabi Musa, tanya, mau mati menurut takdir yang lama, sebentar lagi jatuh tempo. Kalau mau mati menurut takdir yang baru, saya tukar takdir. Tambah umurnya lagi. Jangan dibayangkan malaikat maut terbang ke langit, terus ketemu Allah, terus digini-giniin sama Allah. Jangan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau melakukan sesuatu, langsung jadi tanpa waktu. Fa itu atof fa, itu artinya kemudian, tapi nggak pakai waktu. Serentak dengan perintah Allah, jadi. Kalau pakai waktu, kemudian Allah pakai summa. Summa stawa ila sama'i wa hiya dukhan. Kemudian Allah istawa kepada langit. Langit waktu itu bentuknya masih bentuknya asap, masih bentuknya gas. Berapa lama? Miliaran tahun, terserah Allah. Kalau lama Allah pakai summa. Summa stawa ila sama. Kembali lagi malaikat maut. Iya, kembali lagi kau, kata Nabi Musa. Iya, saya kembali lagi. Kata Allah, kalau mau mati dengan takdir yang lama, sebentar lagi jatuh tempo. Tapi kalau mau mati dengan takdir yang baru, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa menukar takdirnya. Kamu ditambah umur. Boleh? Berapa lama ditambah umur?
letakkan tanganmu ke punggung sapi. Ada sapi, lagi ngembala sapi, ngembala kambing. Ditimpa tangan. Sudah. Setiap satu helai bulu umurmu ditambah setahun. Kata Nabi Musa, waduh lama banget. Bosen lah hidup segini lama. Nabi Musa bilang nggak mau. Saya mau dengan takdir yang lama. Langsung dicabut. Langsung jatuhlah kata Nabi Musa. Jatuhlah Nabi Musa ke tanah berwarna merah di sebuah bukit di Palestina. Kalau kita lagi di sana, aku bisa tunjukkan di mana Nabi Musa wafat. Dan disitulah beliau dikubur. Di mana? Di tempat jatuhnya itu. Makanya Nabi nggak geser wafatnya di kamar tidur Siti Aisyah, dikubur di kamar tidur Siti Aisyah di situ, nggak geser. Barulah dikubur Nabi hari Rabu. Padahal wafat hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Umur Nabi 63 tahun. Lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Wafat 12 Rabiul Awal 63 tahun kemudian kubur. Nah, zaman Umar bin Khattab punya cucu Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Itu Nabi kuburannya sudah di tembok. Zaman Siti Aisyah belum. Rumah Nabi itu kan dindingnya kalau di sini tepas lah, kalau di sini tepas, kalau di sana daun-daun korma dijalin-jalin gitu. Lama-lama kan busuk juga. Terbukalah kuburan Nabi dengan masjid, sehingga sahabat-sahabat kalau sholat matanya lihat kuburan Nabi. Allahu Akbar. Matanya bukan mukanya, bukan matanya. Oleh Ibunda Aisyah dipagar aja, di tembok. Zaman cucunya Umar bin Abdul Aziz, temboknya roboh. Kelihatanlah dua kaki berbulu. Kan 3 kuburan situ, kuburan Nabi, kuburan Sayyidina Abu Bakar, kuburan Umar bin Khattab. Zaman cucunya Umar bin Abdul Aziz, kelihatan 2 kaki. Kaki siapa? Kaki Rasul. Kaki Umar, karena dia yang paling gede. Sehingga lebih tinggi ukurannya, kakinya kelihatan. Umar bin Khattab tuh kalau naik kuda kakinya lengser tanah. Bayangkan gedenya Umar bin Khattab. Nggak busuk juga jenazahnya. Karena manusia terbaik. Rasul, kemudian Nabi. Kemudian siapa? Kemudian wali-wali. Wali Allah. Ada wali. Oh, di Quran ada. Wali Allah tuh wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka nggak cemas, nggak takut, nggak cemas. Karena mereka bergantung sama Allah. Siapakah wali-wali Allah? Orang-orang soleh pasti. Kalau kencing berdiri, mana jadi wali? Wali kota bisa kencing berdiri. Wali Allah nggak bisa. Itu orang-orang pilihan, orang-orang terbaik. Kemudian siapa? Kemudian para ulama. Kemudian para penghafal Quran. Penghafal Quran nggak busuk. Di Tangerang 27 tahun guru ngaji di kubur. Bongkar kuburannya nggak busuk. Guru ngaji di surau, alif di atas, alif di bawah, alif di depan, nggak busuk 27 tahun. Muazin juga, muazin Syekh Besilam di Sumatera Utara, namanya Ilyas. Seumur hidup jadi muazin, sampai wafat dia pulang kampung ke Medan, dikubur di Medan. 50 tahun kemudian cucunya wafat, mau didabel, kuburan udah penuh, mau didabel, dibongkar kuburan Ilyas ini, belum busuk, masih senyum. Ini kain kapannya dipegang hancur kayak kaos lampu Petromax itu, udah lapuk, tapi orangnya enggak. Muazin, karena muazin dulu nggak dibayar, ikhlas lillahi. Nanti di hari akhirat kata Nabi, orang yang lehernya paling panjang di hari kiamat adalah para muadzin. Bukan lehernya panjang kayak jerapah begitu. Artinya semua orang akan melihat dia bercahaya. Semua orang, mata orang di hari kiamat akan tertuju kepadanya. Siapa itu? Muadzin. Nah, ini orang-orang pilihan.
Orang-orang soleh termasuk orang-orang soleh yang terakhir, orang-orang soleh. Syuhada, orang-orang mati syahid itu nggak busuk. Di Afghanistan saya pernah ke sana. Setelah terjadi perdamaian, Soviet angkat kaki. Itu orang-orang yang mati syahid tembak-tembakan dengan Soviet itu kan dikubur di tempat matinya aja, nggak dimandiin itu dengan kain-kain, baju-bajunya itu dikubur. Setelah aman dibongkar kuburannya, mau dipindahkan ke kota kayak sekarang tuh ke Makam Pahlawan gitulah. Dibongkar, nggak ada yang busuk, senyum semua. Ada yang ketawa, masya Allah, ketawa. Bagaimana orang mati bisa ketawa? Begitu. Darahnya masih mengalir, harumnya bukan main. Itu sampai sekarang masih bisa dilihat. Satu hari Madinah banjir, karena kan nggak ada drainase, nggak ada kali di sana, kan nggak ada sungai di sana. Jadi kalau banjir itu airnya liar, batu sebesar gajah bisa hanyut. Berapa banyak jemaah haji yang ketimpa batu ngerundung dari atas bukit itu waktu banjir tahun 2007. Saya naik haji itu waktu itu. Di Mina banjir, batu sebesar mobil hanyut. Kegilas itu yang mabitnya di gunung-gunung bikin kain sendiri itu, berapa yang mati itu? Banjir Madinah, Gunung Uhud itu lembahnya kerendam air, mumbul semua itu 70 jenazah ahli Uhud itu mumbul semua. Begitu banjir surut, mayat-mayatnya ada semua, belum ada yang busuk, 70. Tidak ketahuan siapa namanya lagi kan. Kan dulu ada nama-namanya, batu nisannya dulu ada zaman Turki. Kemudian di granat, di meriam, dihancurin, diganti batu-batu kali aja, saya nggak tahu siapa. Tapi 2 ketahuan. Dari 70 itu 2 ketahuan. Yang satu Sayyidina Hamzah ketahuan. Badannya besar, dadanya belah. Jantung dan hatinya nggak ada, kan dicabut Hindun. Istrinya Abu Sufyan digigit. Jadi yang dadanya belah, sampai sekarang masih belah. Darah masih mengalir harum. Cuman dan jantung nggak ada. Ah, ini Sayyidina Hamzah, dikubur, dikasih nisan. Satu lagi, Abdullah bin Jahash, adik ipar Rasul. Abdullah bin Jahash ini adik daripada Zainab binti Jahash. Zainab ini istri Nabi. Dikawinkan Nabi Zainab binti Jahash waktu masih perawan dengan anak angkat Nabi, namanya Zaid bin Harithah, orang negro. Beliau tuh diculik dari Ethiopia, dari Habasyah, dijual di pasar Ukas di Mekah, 36 kilo dari Ka'bah. Setiap tahun ada pasar Ukas itu, ada karnaval di situ. Oleh Siti Khadijah, Zaid dibeli, masih anak-anak, dibeli. Ketika Nabi nikah dengan Siti Khadijah, Zaid diberi kepada Nabi, dikasihlah, ini budak ambil. Oleh Nabi, seneng Nabi kan nggak punya anak laki-laki. Digendong-gendong, naik onta bareng-bareng, sampai diganti namanya Zaid bin Muhammad. Ditegur Allah, nggak boleh, mesti Zaid bin Harithah dikembalikan. Zaid bin Harithah. Ketika dewasa, Nabi nikahkan dengan sepupunya, Zainab binti Jahsh. Tapi kemudian rumah tangga tidak harmonis. Zainab cantik jelita, Zaid itu bekas budak lagi, nggak harmonis. Akhirnya Zaid menceraikan Zainab. Zaid kawin dengan wanita hitam, hafal Quran 30 juz, pembantunya ibunda Khadijah namanya Umi Aiman. Punya anak Usamah bin Zaid, umur 17 tahun dah jadi jenderal, mimpin perang, diangkat Rasul. Nah, jandanya Zaid bin Harithah ini Zainab binti Jahash, sepupu Nabi, disuruh Allah dikawini sama Nabi. Di Quran ditulis itu, surah Al-Ahzab. Kalau Zaid sudah selesai menceraikan istrinya, hajatnya sudah selesai, kawini istri Zaid, ditulis namanya Zaidun. Satu-satunya nama sahabat Nabi yang ditulis di Quran siapa? Zaid. Abu Bakar Siddiq nggak ditulis, cuma disebut domirnya aja. Bersama sahabatnya di dalam gua. Kalau Zaid ditulis namanya di surah Al-Ahzab, kawini. Alangkah beratnya Rasul harus nikah dengan istri anak angkat. Dalam
dalam kebudayaan orang jahiliyah itu haram dinikahi. Budaya jahiliyah itu ratusan tahun haram nikah sama anak angkat, haram nikah dengan mantan istri anak angkat, karena anak angkat itu dianggap anak kandung, dapat warisan anak angkat ratusan tahun. Islam membatalkan, anak angkat nggak dapat warisan lagi. Kalaupun mau dikasih, karena dari kecil kita pelihara, dia diberi jatahnya wasiat, bukan jatah daripada warisan. Dia wasiat, dan wasiat kata Nabi nggak boleh lebih daripada sepertiga, terus sepertiga. Bayangkan Nabi harus nikah dengan istri anak angkat yang diceri, itu kan nabrak adat istiadat ratusan tahun itu. Tapi Nabi datang ke dunia tidak membawa adat. Nabi datang ke dunia membawa hidayah, bukan membawa budaya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Nabi bawa hidayah, bukan bawa budaya. Wa dinil haq, dan membawa agama yang paling betul. Dinikahi Zainab binti Jahsh itu dinikahi. Geger, semekah orang mengejek Nabi. Anak sendiri aja diembat. Begitu kira-kira. Tapi Nabi tidak peduli. Kita ini kalau adat istiadat melawan agama, adat harus minggir, betul. Jangan kita takut dibilang anti Nusantara, nggak ada itu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah. Menurut adat budaya Jawa, Nyai Roro Kidul itu penguasa Laut Selatan. Makanya diundang pelantikan dia. Jawa itu milik Islam. Siapa penguasa Laut Selatan menurut Islam? Allah. Nyai Roro Kidul itu siapa? Jin. Tidak Islam pula. Kalau jin Islam lumayan. Nanti dibawa-bawa tuh, Nabi Sulaiman aja nyuruh jin juga. Terus kamu mau nyuruh jin juga kayak Nabi Sulaiman kamu? Ini rusak nih agama ini di akhir zaman ini. Adik ipar Nabi, adiknya Ibunda Zainab, namanya Abdullah bin Jahsh. Waktu perang Uhud, besok perang malamnya dia doa berjemaah sama Sayyidina Sa'ad. Ini hadis sahih, dalam Hayatus Sahabat ditulis. Ayo kita doa, besok kita perang. Ayo, aku doa kau aminin, kamu doa saya aminin. Mengaminkan doa itu sunnah. Aksiru min qauli amin. Kata Nabi, banyakkanlah ucapkan amin. Fi shalah au fi ghairis shalah. Baik dalam sholat maupun di luar. Kalau di dalam sholat aja boleh bilang amin, apalagi di luar sholat. Kita lagi sholat ini. Ayat yang dibaca ya doa. Fansurna alal qaumil kafirin. Amin. Begitu. Ini hadis sahih ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir. Bab surat Al-Fatihah kan ada aminnya. Situ ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, aksiru min qauli amin fi shalah au fi ghairis shalah. Makanya kalau ada ustadz ngomong, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang soleh. Sunnah itu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas doa duluan. Ya Allah, jadikan aku dalam peperangan besok gagah perkasa. Kupancungi leher-leher orang kafir sebanyak mungkin yang bisa kubuat. Amin. Giliran Abdullah bin Jahsh, adik ipar Nabi doa. Sekarang kau aminin. Ya Allah, jadikan besok aku perang kalah. Dibaca orang, tanganku putus, hidungku putus, kupingku putus, kakiku putus. Nanti di hari kiamat engkau akan bertanya, kemana hidungmu wahai Abdullah? Kugunakan untuk membela agama, dipancung orang ya Allah. Tanganmu putus karena bela agama ya Allah. Kakimu karena bela agama. Amin. Besok paginya jelas lah, putus-putus badan Abdullah bin Jahsh itu. Waktu mau dikubur diikat benang. Hidungnya diikat benang, tangannya diikat benang. 1400 tahun kemudian terjadi banjir, mumbul, jenazahnya masih diikat benang. Dan darah masih mengalir, seger, harum. Maka dikuburkanlah Abdullah bin Jahsh dengan Sayyidina Hamzah satu kuburan, dipasang batu nisannya. Ada 2 batu nisan itu sekarang. Yang lain mana dikasih batu nisan sekarang itu di Uhud.
Kenapa dua itu? Karena dua ini ditandai. Paham? Yang satu lagi ditandai, ada tiga. Satu lagi ditandai adalah Ammar bin Jamuh. Karena beliau kakinya kecil sebelah. Kalau jalan kan pincang, kakinya kecil sebelah. Dia nggak boleh perang sama Nabi. Kamu nggak usah perang, kamu Ammar bin Jamuh tinggal aja di Madinah. Kakimu kecil sebelah, gimana mau perang? Nah, kamu tinggal aja. Tapi anak-anaknya ikut perang semua. Anak-anaknya ikut perang. Kemudian istrinya nanya, "Bang, abang kok nggak ikut perang?" "Saya dapat dispensasi dari Nabi karena saya cacat." "Alah, takut mati aja kok." "Enggak, saya nggak takut mati, saya dibolehkan Nabi nggak perang." Malunya aja punya istri, suaminya nggak ikut perang. Anaknya ikut semua. Disiapkannya ontanya, disiapkannya pedangnya, dia ikut perang. Karena dibilang istrinya begitu, dia ikut perang. Di perjalanan pergi itu dia baca syair, "Ya Allah, jangan pulangkan jasadku kepada keluargaku." Matilah dia terbunuh di Gunung Uhud, dikubur. Ketahuan juga waktu banjir Madinah, karena kakinya kecil, dipasangi nisannya Ammar bin Jamuh. Jadi dua nisan itu. Yang satu Sayyidina Hamzah dengan Abdullah bin Jahash, yang satu lagi adalah Ammar bin Jamuh. Jadi nggak busuk jenazah orang-orang mati syahid. Kita bisa juga seperti mereka. Kalau kita masuk dalam golongan mereka. Kalau kita mati syahid bela agama, ya badan kita nggak busuk. Kalau kita hafal Quran 30 juz, ya badan kita nggak busuk. Kalau jadi nabi nggak mungkin. Mana ada nabi setelah Nabi Muhammad? Dulu ada di sini Jawa Barat, zaman Zainuddin MZ, namanya Tukimin, jadi nabi. Disolawati aja nggak enak tuh. Marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban, marhaban ya Tukimin, nggak enak. 5 tahun yang lalu ada nabi di Bandung, namanya Cecep. Ditulis aja pakai huruf Arab nggak bisa Cecep, gimana nulisnya Cecep? Ampun. Tapi kita bisa seperti orang-orang mulia itu. Kalau mati dikumpulkan di surga yang sama. Nabi-nabi dan rasul-rasul kalau wafat kuburan surganya surga Firdaus. Itu surga yang paling tinggi. Bisakah kita ke sana masuk Firdaus? Bisa, amalannya. Pertama, orang yang akan masuk surga Firdaus adalah orang yang mahir membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir dengan Al-Quran, mereka akan mati dikumpulkan dengan para nabi dan para rasul. Di mana itu? Surga Firdaus. Tapi tidak semua orang bisa. Orang Arab aja nggak beres baca Quran. Saya waktu di Mekah kan saya pernah ngaji di sana. Itu orang Arab doa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, Arab hidungnya aja menang hidung. Lebih fasih imam kita tadi subuh. Jadi mahir dengan Quran itu bukan orang Arab. Bisa saja orang Indonesia. Kalau MTQ juara dunia rata-rata kalau nggak orang Indonesia, orang Malaysia. Kalau nggak Malaysia, orang Iran. Kalau nggak orang Iran, orang Mesir. Betul? Belum ada orang Arab. Mudah-mudahan kita semua bisa mahir dengan Quran. Kalau belum bisa baca Quran, ngaji aja, jangan malu-malu. Udah umur 60 Pak, saya belum bisa baca Quran. Ya ngaji, panggil guru. Aba, aba, a a a a a baba, baba, ba a a baba, a a baba, a a baba, a ba. Besok tambah abata, a a baba, tata, a a baba, tata, a a a a a a baba, 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 tata, 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 a a baba, tata, bata. Nah, ini merek sepatu ini udah bisa saya bacanya. 4 bulan bisa baca Quran. Kalau mau mahir itu anugerah Allah, tidak semua bisa. Minimal mati bisa baca Quran, supaya di akhirat nggak bisu. Masuk surga kena rajin sholat,
nggak maksiat tapi nggak bisa baca Quran, di akhirat bisu kata ulama. Bayangkan masuk surga tapi bisu. Mau bilang sama istrinya, aku cinta padamu aja. I love you. Ngajilah supaya kita jadi orang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Quran. Jadi nggak mesti mahir juga. Belajar Quran, dan kalau sudah mahir wa 'allama, dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua, mengurus anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakadha. Nabi giniin jarinya, ana wa kafilul yatim hakadha. Aku dengan orang yang ngurusi anak yatim begini di hari kiamat. Berarti tetanggaan di mana? Di Firdaus. Kita mesti ngurus anak yatim satu orang minimal. Di rumah saya nggak bisa, Pak. Rumah saya kan RSS, SSS, SSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Ya minimal dibiayai satu anak yatim. Ada tetangga kita yatim, dibiayai. Tentu yang yatim yang miskin. Kalau Mas Tommy Soeharto wafat, anaknya yatim, bapak mau kasih beras ke rumahnya. Itu yang miskin. Urusin satu anak yatim. Walau di panti asuhan kita bilang satu orang saya yang biayai. Setiap bulan makannya saya bayar. Kita kenapa sih mesti begitu? Karena kita mau dengan Nabi seperti ini di dalam surga Siapa lagi yang akan bersama Nabi-Nabi? Anta, ini hadis Bukhari. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Jadi kalau cinta sama trio bebek, insya Allah sama trio bebek. Cinta sama duo semangka, insya Allah semangka. Cinta sama Rasulullah akan bersama dengan Rasul. Namanya cinta itu lahir batin, betul nggak? Dulu zaman saya muda-muda ada artis, saya masih kuliah, namanya Demi Moore. Siapa namanya? Demi Moore. Film The Ghost, hantu. Lagunya Unchanged Melody. Oh my love, my darling, I've hungered for your touch. Itu semua perempuan sekampus rambutnya gondol belakang, dipangkas gondol belakang begitu, nampak batuknya. Saya heran loh, ini kok sekampus begini semua. Kata orang, ini film The Ghost, Demi Moore. Ya Allah, rela. Demi Moore tidungnya mancung, batuknya bagus. Ini batuknya jendol, dipangkas Demi Moore. Kulit hitam, hidung pesek, kayak monyet lah. Tapi kepingin mengikuti Demi Moore. Tahun 76, penyanyi terkenal se-Indonesia Edi Silitonga. Itu kami satu sekolah SMP itu apal semua lagu Edi Silitonga itu. Termasuk saya itu. Kini ku sadari sendiri, tak mungkin hidup menyendiri. Tiba-tiba satu hari libur sekolah. Masuk sekolah, kawan saya satu sekolah daguknya merah semua. Ini kenapa ini? Ketinggalan zaman. Di sini Tonga kan loh. Di sini Tonga kenapa ini? Dia jatuh naik sepeda motor, daguknya lecet. Satu Indonesia ngelecetin daguknya pakai buntut sendok. Kenapa? Cinta dengan Edi Silitonga. Lah kita cinta sama Nabi tapi nggak pakai jenggot. Nabi pakai jenggot nggak? Saya pakai jenggot karena Nabi pakai jenggot. SMA saya udah pakai jenggot. Sama kepala sekolah, tidak boleh pakai jenggot di sekolah ini. Dia Kristen. Dan memang nggak boleh anak SMA berjenggot, mana boleh.
Saya bilang, saya Pak, anak didik Muhammadiyah saya Pak. Apa urusannya dengan sekolah ini? Guru-guru saya mengatakan jenggot itu sunnah Rasulullah. Nah, saya mau ikut-ikut lah sama Rasul. Dilihatin, saya besar matanya. Memang orangnya wibawa, tapi baik. Boleh, tapi jangan terlalu panjang ya katanya. Satu-satunya anak SMA yang berjenggot saya. Diizinkan oleh kepala sekolah. Tapi jangan panjang-panjang katanya. Sekarang ini PKI ngecek-ngecek di akun-akun sosial, medsos. Ustadz abal-abal berjenggot seperti kambing. Loh, kami ini piara jenggot bukan ikut kambing. Kami piara jenggot ikut Rasul, betul? Aduh, kasihan. Islam itu tidak mesti berpenampilan seperti Rasul, seperti Arab. Yang bilang Profesor Doktor Kiai Haji, jubah serban jenggot budaya Arab. Ibu saya orang Cina. Saya pulang ke Cina, kakek-kakek saya fotonya semua pakai jenggot. Kuli-kuli aja yang di Cina nggak pakai jenggot. Kalau jenderal-jenderal, raja-rajanya, pakai jenggot semua dan pakai jubah. Salah kalau bilang jubah itu budaya Arab. Pernah nggak lihat tendangan tanpa bayangan Jet Li? Ceng 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 ceng. Pakai jubah apa nggak? Kebanyakan makan micin. Jubah itu bukan budaya Arab. Nabi Yusuf juga orang Israel pakai jubah, ditulis di Quran kan? Wa in kana qamisuhu qudda min dubur fasadaqat wa huwa minas shadiqin. Seandainya jubah Nabi Yusuf robek sebelah belakang, maka Nabi Yusuf benar. Fakadzabat, istrimu dusta, wa huwa minas shadiqin. Nabi Yusuf yang jujur. Berarti Nabi Yusuf orang Israel pakai jubah. Jadi jubah itu sunnah Rasul atau budaya? Kapan Nabi bawa budaya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Sampai anak angkat dikawini. Jadi itu cerita Abdullah bin Jahsh itu. Adik ipar Nabi. Adik ipar Nabi ada dua. Satu Ubaidillah bin Jahsh, satu Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh wafat syahid di Gunung Uhud. Adiknya Ubaidillah bin Jahsh ikut dengan Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib dan sahabat-sahabat yang lain pergi hijrah ke Ethiopia. Ubaidillah bin Jahsh ikut hijrah membawa istrinya Ramlah binti Abu Sofyan, panglima perang besar Quraisy kafir. Waktu itu masih kafir. Tiba-tiba setelah Nabi pindah Madinah, sahabat-sahabat sudah dengar katanya Nabi udah seneng, maka mereka pulang ke Madinah semuanya. Ternyata Nabi masih miskin, sengsara sahabat-sahabat, tapi tinggallah di Madinah. Nah, Ramlah binti Abu Sofyan itu sendirian karena suaminya murtad masuk Kristen. Ubaidillah bin Jahsh itu murtad masuk Kristen. Tinggal di Ethiopia. Istri pulang sendirian luntang-lantung. Mau ke Mekah, bapaknya panglima besar Quraisy, tinggal di Ethiopia, suami sudah murtad. Kembali ke Madinah, nggak punya saudara apa-apa, luntang-lantung sendirian, oleh Nabi dinikahi. Jadi Nabi itu menikahi janda-janda yang sengsara. Kita bilang kita ikut sunnah Nabi. Yang dikawini gadis ting-ting umur 16 tahun. Nah, saya ingin sampaikan bahwa kita mau jadi manusia yang terbaik. Mau banyak memberi manfaat pada orang lain. Nanti kita akan bersama Nabi di surga Firdaus. Yang paling penting itu menolong orang agamanya. Menolong dunianya saja, anak yatim diurusin, kita bisa bersama Nabi di surga Firdaus. Bagaimana ngurusin agama orang? Orang nggak sholat didatengin tiap hari sampai sholat. Dia nggak sholat, didatengin tiap hari. Pak, 10 menit lagi zuhur, ayo Pak ke masjid. Ya, duluan aja kamu. Asar datang lagi, Pak, 10 menit lagi asar, yuk Pak, sholat asar ke masjid. Duluan aja kamu, sudah mulai keras itu. Maghrib datang lagi, Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo Pak, sebentar lagi sholat maghrib.
Iya, kamu ini ngurus-ngurus saya, kamu urus dirimu sendiri. Besok datang lagi, salat subuh Pak, yuk. Diketuk pintunya, ngamuk, dia marah sampai lapor RT. Tetap aja diajak sholat. 3 tahun kemudian tetap akhirnya marah, nggak tahan tetangganya. Kamu ini saya jumpa sholat. Sampai kapan kamu ngajakin saya sholat? Ya sampai bapak mati atau saya mati. Nah, karena bapak saudara saya, innamal mu'minuna ikhwan. Sampai bapak mati baru saya berhenti ngajak bapak sholat. Atau saya mati, saya berhenti ngajak bapak sholat. Kalau belum bapak tetangga saya, mesti saya bawa. Seandainya saya sudah mati Pak, masih bisa saya bawa juga Bapak. Karena menyelamatkan orang untuk agama jauh lebih penting dari menyelamatkan orang supaya bisa memberi makan aja masuk surga. Bagaimana memberi agama? Tapi hari ini kita ngajak makan tiap hari mau, kawan sekantor. Meja kerja sebelah-sebelahan. Asal udah jam 12. Besok lagi, Din. Tapi nggak pernah ngajak Din sholat, nggak. Din. Sampai pensiun 20 tahun. Kita menganggap makan lebih penting dari sholat sih. Kadang-kadang pakai hadis lagi. Memang makan lebih penting dari sholat. Kenapa? Kata Nabi, jika sudah terhidang makanan, azan berkumandang, dulu kan makan baru sholat. Kalau ngeles orang Indonesia paling pandai. Makan tuh cuma penting waktu hidup. Udah mati penting makan? Nggak penting. Kalau sholat penting nggak setelah mati? Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Dikubur ditanya itu tentang sholat. Man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Hari ini kita menganggap kepentingan agama nggak penting. Padahal yang paling penting adalah apa? Agama. Milih pemimpin karena agama, jangan karena yang lain-lain. Datang orang-orang sekuler. Jangan bawa-bawa agama dalam politik. Bawa Nyai Roro Kidul boleh. Sedangkan masuk WC bawa agama, betul nggak? Langkahkan kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, kemudian jongkok ketika buang air kecil, kemudian istibrok waktu buang air kecil, istibrok, kemudian istinja, cuci dengan air, kemudian tutup aurat dengan sempurna supaya aurat kita nggak dilihat orang. Keluar dari WC, langkahkan kaki kanan 7, kemudian baca doa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani 8. Di WC aja ada 8 sunnah Nabi. Satu sunnah dibayar 10 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu sunnah dibayar 10 pahala. Masuk WC 80 pahala sekali masuk. Kalau satu hari 10 kali, mun men lah berarti dia. Kalau 60 tahun, itu manfaatnya sampai ke akhirat. Kata Allah, Iqra kitabak, baca kitab catatan amalmu, digantungkan di leher. Kita baca. Masuk WC, masuk WC, masuk WC, masuk WC, masuk WC. Jangan-jangan kita masuk surga gara-gara masuk WC. Kenapa? Karena yang amal kita yang paling ikhlas mungkin cuma buang air besar. Karena kalau sedekah gemeter, sedekah 5.000 aja gemeternya setengah jam. Kamu kenapa? Baru sedekah kok gemeter 5.000. Kalau dunia saja dibantu saudara kita, kita dapat pahala besar. Bagaimana membantu saudara kita untuk urusan? Nanti bertengkar orang masuk surga, 3 orang. Mujahid, orang alim, dengan dermawan. Tiga-tiga di depan pintu surga. Kata malaikat Ridwan, siapa di antara kamu duluan masuk surga? Saya, kata orang alim. Karena saya orang alim, saya ngajar kemana-mana, orang jadi ngerti agama. Iya, tapi kamu dulu miskin. Waktu nyekolahkan kamu siapa yang bayarin? Yang bayarin saya orang dermawan itu. Kalau begitu kau minggir, jangan kau duluan, nggak beradab kau duluin dia. Kata orang yang satu lagi, saya mati syahid. Saya perang lawan musuh sampai terpancung mati berdarah-darah. Saya berhak lebih dulu masuk surga. Kata malaikat, kamu perang. Kamu orang miskin kok.
Dari mana kudanya? Dari mana pedangnya? Baju besinya dari mana? Dikasih dia. Orang kaya ini, ya duluan orang kaya itu masuk surga. Jadi nggak main-main sedekah. Seluruh amal jariah orang akan mengalir kepada orang yang Ada orang bangun masjid 1 miliar, dia dapat pahala 700 kali lipat. Dalam Quran surah Al-Baqarah 261, 700 kali lipat. Udah dapat dia 700 miliar pahala masuk dalam catatan amal. Tapi ada bonus jariah. Setiap orang baca Quran di masjid itu, sholat sunat, sholat wajib, iktikaf, zikir, semuanya pahalanya masuk ke catatan amal si pembuat masjid itu. Di hari kiamat disuruh Allah baca kitabmu, dia kaget loh, ya Allah saya itu sampai mati buta huruf. Kok ada orang khatam Quran, baca Quran, khatam Quran, baca Quran. Ya itu karena masjid yang kau bangun, orang asal datang ke situ baca Quran, nunggu azan baca Quran sama kamu pahalanya semua. Masya Allah. Kok ada pahala sunat, saya udah mati ya Allah. Kok ada pahala sholat, pahala itikaf, saya 60 tahun udah mati. Ini kok sampai 300 tahun ada pahala sholat, pahala zikir, pahala itikaf semua. Orang itu yang pakai masjidmu itu semuanya dikumpulin pahalanya tanpa mengurangi pahala orang itu. La yang kufu dzalika min ujurihim syai'a. Semuanya dikumpulin untuk kamu semuanya tanpa mengurangi pahala mereka. Terus orang ini nanya, tapi kenapa setelah 300 tahun berhenti semua ya Allah? Ada perang, masjidmu dibom. Nah oleh karena itu saya hari ini datang dengan yayasan Kasih Palestina.